never slow up, no I don't take shit, I got no love. Alasan Timnas Indonesia U23 bakal juara Piala AFF U23 2023. Dari beberapa alasan yang dimaksud, salah satu di antaranya skuad Garuda Muda, julukan Timnas Indonesia U23, memiliki penyerang gacor yang akan jadi andalan. Piala AFF U23 2023 bakal dilangsungkan di Thailand dari 17 hingga 26 Agustus 2023. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup B bersama Timor Leste dan Malaysia di turnamen sepak bola kelompok umur U23 se-Asia Tenggara itu. Di fase grup, skuad Timnas Indonesia U23 akan ditantang Malaysia di Rayong Praven Stadium, Thailand, pada Jumat 18 Agustus 2023 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, pasukan Shin Tae-yong akan bersua Timor Leste di stadion yang sama pada Selasa, 22 Agustus 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U23 yang sebelumnya U22 baru saja meraih medali emas SEA Games 2023 di Kamboja pada Mei 2023. Kepastian itu didapat skuad Garuda Muda usai membantai Thailand U22 dengan skor 5-2 di final. Prestasi itu membuktikan bahwa Timnas Indonesia U23 saat ini sebagai yang terkuat di kawasan Asia Tenggara. Ini menjadi salah satu alasan skuad Garuda Muda untuk memenangkan gelar juara Piala AFF U23 2023. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, memang memanggil sejumlah wajah baru ke Timnas Indonesia U23. Di antaranya, ada Muhammad Ragil dari Bayangkara FC, Salim Akbar dari Madura United, Rifki Dwi serta Esal Sahrul dari Persita, dan Abdul Rahman dari Rans Nusantara. Namun, Shin Tae-yong juga tak luput membawa banyak pemain yang berpengalaman termasuk yang sudah menyabet emas SEA Games 2023. Dengan memiliki banyak pemain berpengalaman, tak menutup kemungkinan Timnas Indonesia U23 bisa merebut gelar juara Piala AFF U23 2023. Sejarah mencatat, Timnas Indonesia U23 memiliki rekam jejak positif di Piala AFF U23, meski sempat absen di edisi 2022 karena COVID-19. Faktanya, Timnas Indonesia U23 pernah menyabet trofi Piala AFF U23 2019 di bawah asuhan Indra Syafri. Ketika itu, Timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal sebagai runner-up grup B. Kemudian, skuad Garuda Muda menang 1-0 atas Vietnam di semifinal. Terakhir, Timnas Indonesia U23 melumat Thailand dengan skor 2-1 di final. Ini menjadi modal positif bagi tim Merah Putih untuk meraih gelar keduanya. Ketua PSSI, Erick Thohir, mengatakan pihaknya tidak membebani target kepada Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Ex-presiden Inter Milan itu menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah untuk lolos ke ajang Piala Asia U23 2024. Ini mesti diingat, Piala AFF U23 di Thailand tanggal 17 hingga 22 Agustus tanpa target. Kita akan mempersiapkan tim yang memang kita mau lakukan untuk mengisi persiapan U23, yaitu Piala Asia U23, jadi bukan tim inti. Tetapi kita ingin jadi sasaran antara supaya mereka bisa beradaptasi sehingga ada pemain-pemain yang bisa kita siapkan nanti, kata Erick kepada awak media di Jakarta, Kamis 20 Juli 2023. Sebab demikian, skuad Timnas Indonesia U23 tidak memiliki beban yang berat di Piala AFF U23 2023. Hal itu dapat membuat pasukan Shin Tae-yong bermain lebih lepas hingga dapat mengalahkan setiap lawannya. Latihan perdana sudah menjalani Timnas Indonesia jelang menghadapi Piala AFF U23 di Thailand, mulai 17 hingga 26 Agustus mendatang. Latihan Timnas Indonesia U23 ini dipimpin langsung pelatih Shin Tae-yong di lapangan A, Senayan, Jakarta, Jumat 10 Agustus 2023. Latihan perdana Timnas Indonesia U23 ini dihadiri 17 pemain, di mana mereka terlihat bersemangat dan antusias mengikuti latihan. Kami memberikan menu ringan dan pemulihan untuk latihan perdana sambil melihat kondisi pemain, kata Shin Tae-yong dikutip dari laman resmi PSSI.
6 pemain masih mengikuti absen latihan perdana ini yakni Alveandra Dewangga, Kadek Arel, Muhammad Adi Satrio, Rizky Ridho, Zaki Ashraf, dan Beckham Putra. Untuk materi latihan, kita tidak memberikan latihan fisik, fokus di latihan taktik, strategi dan permainan organisasi. Saya akan melakukan program latihan dengan normal itu nanti di Thailand. Ajang ini kita akan melihat performa pemain-pemain baru yang baru bergabung bersama tim U23 Indonesia, tambah Shin Tae-yong. Selain itu, Shin Tae-yong memanggil Titan Agung Bagus dari Bayangkara Presisi FC, untuk menggantikan Muhammad Fajar Fatur Rahman dari Borneo FC. Pada Piala AFF U23, Indonesia berada di grup B bersama Timor Leste dan Malaysia. Indonesia akan memulai pertandingan perdana pada 18 Agustus mendatang melawan Malaysia. 2 hari berselang akan melawan Timor Leste. 2 laga penyisihan grup B tersebut akan berlangsung di Stadion Provinsi Rayong. Di sisi lain, manajer Timnas Indonesia U23, Sumarji mengingatkan para pemain yang terpanggil untuk tampil terbaik di Piala AFF U23 2023. Harapannya dapat hasil maksimal. Indonesia akan mengikuti Piala AFF U23 2023 pada 17 hingga 26 Agustus mendatang di Thailand. Skuad Garuda Muda berada di grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Disampaikan Sumarji, Timnas Indonesia U23 tidak memiliki target tinggi di kejuaraan 2 tahunan tersebut. Tapi, dia tetap mengingatkan agar skuad Garuda Muda memberikan aksi terbaik karena mempertaruhkan harga diri bangsa. Ya kalau bicara penting gak penting, semuanya penting, tapi memang PSSI tidak ada target, kata Sumarji. Pertanyaannya kalau gak memberikan target dan kalau kita dipermalukan di negara orang, saya kembalikan lagi ke masyarakat, maka apapun beban jiwa nasionalisme harus ada, lanjutnya. Menurut pria yang juga ketua Badan Tim Nasional, tidak adanya target di Piala AFF U23 dimaksudkan agar pemain dan pelatih bisa tampil lepas. Jadi jangan anggap remeh. Kalau soal target memang betul, kita tidak punya target dengan harapan tidak membebani pemain, tidak membebani pelatih, tapi kalau untuk nama bangsa dan negara kalau kita dipermalukan bagaimana? Ini yang harus sama-sama kita pikirkan, tegas Sumarji. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong telah memimpin latihan perdana di lapangan Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Agustus 2023, sore. Dari 23 nama yang terpanggil, baru 17 pemain yang hadir. 6 pemain yang belum datang adalah Alveandra Dewangga, Kadek Arel, Muhammad Adi Satrio, Rizky Ridho, Zaki Ashraf, dan Beckham Putra. Ivar Jenner dan Rafael Struijk bisa mengeluarkan kemampuannya dengan baik, kata Shin Tae-yong. Untuk Ivar Jenner, dia belum lama ini diganjar perpanjangan kontrak hingga 2026. Klub yang diperkuat Ivar Jenner dan Rafael Struijk akan mulai mengarungi kompetisi pada 12 Agustus 2023. Shin Tae-yong yakin bahwa 2 pemain kelahiran Belanda itu akan terus berkembang pesat. Artinya kepercayaan diri mereka semakin meningkat, tutur pelatih berusia 52 tahun tersebut. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengisyaratkan bahwa sengaja tidak memasukkan Ivar Jenner dan Rafael Struijk ke skuad Timnas U23 Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF U23 2023 Thailand. Lantaran, Shin Tae-yong mempunyai firasat keduanya sulit untuk dilepas klubnya. Mengingat, Piala AFF U23 2023 bukan agenda resmi FIFA. Dengan demikian, klub berhak menahan pemainnya. Memang dari klub tidak wajib untuk melepas pemain karena ini Piala AFF, tutur Shin Tae-yong seusai memimpin latihan perdana Timnas U23 Indonesia di lapangan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2023. Sementara itu, Piala AFF U23 2023 mulai bergulir pada 16 hingga 27 Agustus 2023. Di Piala AFF U23 2023, Timnas U23 Indonesia menempati grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Timnas U23 Indonesia melawan Malaysia, Jumat, 18 Agustus 2023. Dilanjutkan menghadapi Timor Leste, Minggu, 20 Agustus 2023. Pelatih Shin Tae-yong bangga dengan pencapaian Ivar Jenner dan Rafael Struijk yang kini menembus skuad utama di timnya masing-masing. Ivar Jenner bersama FC Utrecht.
Sementara Rafael Struijk dengan ADO Den Haag. Menurut Shin Tae-yong, Ivar Jenner dan Rafael Struijk yang performa terus meningkat tidak terlepas dari penampilannya bersama timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2023.